Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta ja'alna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Syarah Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, masih dalam pembahasan tentang Khitamul Khatimah fir Raja. Penutup dari pembahasan ini yakni berharap sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum niat iktikaf, tolong niat iktikaf di dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat iktikaf selama berada di masjid ini sunnah karena Allah taala. Lalu lanjutkan dengan niat nuntut ilmu juga dalam hati dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat nuntut ilmu malam hari ini karena Allah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang berkah, ilmu yang mudah, ilmu yang manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anta ja'alna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Ya Allah, jadikanlah kami bersama orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka dari para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang namanya nikmat itu semua orang, semua makhluk Allah kasih. Mau itu muslim Allah kasih, mau orang kafir Allah kasih, mau hewan Allah kasih, hatta tumbuh-tumbuhan Allah kasih. Nah, maksud insya Allah dari doa yang sering kita panjatkan ini adalah tidak setiap orang yang dikasih nikmat bisa memanfaatkan dan mensyukurinya. Makanya di sini dikatakan wa anta ja'alna ma'al ladzina an'amta 'alaihim. Jadikanlah kami ya Rabb termasuk orang-orang yang Engkau beri nikmat dari para nabi, syuhada, para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Artinya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ini dikasih nikmat ame Allah, jangan lihat ukurannya, jangan lihat bentuknya, jangan lihat jumlahnya, tapi harus kita yakini apapun yang datang dari Allah itu nikmat. Dua kewajibannya, bersyukur dengan ucapan, bersyukur dengan. Maka para nabi, kemudian juga para siddiqin, syuhada dan sholihin itu adalah orang-orang pilihan yang mampu dan sangat menyadari untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang nih kita lupa gitu. Dikasih nikmat lupa ame Allah, dikasih ujian gak sabaran. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari doa yang kita panjatkan ini kita bersyukur banget dah ame Allah, bersyukur ame Allah. Kalau Allah kasih rezeki, tolong tunaikan zakatnya. Belum wajib zakat, tolong tunaikan sedekahnya. Kalau sedekah sifatnya adalah sementara, bisa dikatakan habis di tempat, tapi yang namanya wakaf jariah langgeng gitu. Kita dikasih sehat ame Allah Subhanahu wa taala, jangan dipakai buat jalan doang, jangan dipakai buat cari kerja doang, jangan dipakai buat kungku nongkrong doang, pakai buat ibadah. Itu namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi
billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, laki juga perempuan, Allah menawarkan, maukah kalian aku tawarkan satu bisnis yang untungnya bukan triliunan, untungnya selamat dari neraka. Untungnya begitu. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulih. Harus jaga keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jaga banget tuh. Kadang-kadang orang nganggap sepele gitu ya. Salatnya kayak orang Islam, punya urusan, punya masalah ke dukun. Salatnya kayak orang Islam, tapi mentok masalah dukun. Mau hajatan gulem kayak begini, maaf ya, lempar sempak. Bener kan gitu ceritanya. Lah apa punya kekuatan sempak? Kalau itu diyakini musyrik ente. Kan la haula wala quwata. Ini hadirin jamaah, beriman kepada Allah nggak gampang, nggak mudah. Makanya untuk menjaganya harus wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan berjuanglah kalian di jalan Allah dengan harta benda kalian. Kadang-kadang orang bilang begini, aneh kan udah masukin ke masjid tersebut 50 juta, lalu kenapa aneh masih dicariin untuk ke masjid? Kan terserah saya. Bener bang, bener po, ente terserah ente. Cuman kalau duit ente yang masuk ke masjid, entenya nggak masuk ke masjid, salah. Kan begitu ceritanya. Kalau mau lengkap, duit kita masuk berapapun jumlahnya, diri kita masuk ke situ, top udah beribu-ribu kali lipat Allah jadikan tuh pahalanya. Kita hadirin wal hadirat rahimah, berjuang dengan harta benda kita. Makanya tadi pun ada pengajian, semalam pun ada pengajian, alhamdulillah. Saya bilang kalau mau gampang ngeluarin duit ya, supaya yang kita keluarin rogoh dari kantong banyak, lihat kontrakan di belakang, lihat tanah yang lebar gitu, lihat gelang keroncong yang kita simpen di berangkas. Kalau ngurangin 100.000 dikit tuh. Emang apa? Yang tersisa banyak. Maka dulu baginda Rasul nanya begitu sama sahabat, para sahabatku, siapakah di antara kalian yang lebih mencintai harta warisannya ketimbang hartanya sendiri? Kata para sahabat, ya Rasulullah, nggak ada dari kami yang mencintai harta warisannya, nggak ada. Kami mencintai harta kami sendiri. Apa kata baginda Rasul? Sesungguhnya harta kalian adalah apa yang kalian belanjakan di jalan Allah. Sedangkan harta warisan kalian adalah harta yang kalian simpan sampai mati. Buat ahli waris itu harta warisan. Kenyataannya banyakkan mana yang kita sedekahin sama yang kita simpan. Halo, assalamualaikum. Di perempuan ada kotak nggak? Ada. Masukin berapa? Halo, assalamualaikum. Banyakkan mana yang harga pangsit? Pangsit ya. Kalau bapak-bapaknya saya paham dah, bapak-bapaknya ngerti dah saya ya. Kan gitu ceritanya. Makanya maaf, kalau mau kita punya rumah di dunia aja mahal ya aki. Walaupun judulnya di pinggiran, maaf, misalnya masih sering banjir, mahal tuh. Apalagi di Wijaya, di Bangkaraya, Pondok Indah mahal. Kalau di sorga mahalan lagi. Ngapa cuma 2.000 yakin banget dapat rumah? Kan pelit kalau begitu. Ibu punya emas? Halo? Punya. Mas punya? Punya. Ibu mau masuk surga? Kalau disuruh copotin mau?
minteknya aja susah sukron minteknya. Ame laki kita susah banget sukron, masih kudu dilepas ya. Cuman kadang-kadang kalau buat jalan-jalan ngutang dibela-belain. Ada gak di sini ibu-ibu? Mau jalan-jalan nih, ngutang dibela-belain. Punya duit segini doang 100, emang bayar berapa? 2,5. Punya 100, apa-apa udah. Ntar habis pulang 150 lagi ya. Jalan-jalan, ngutang aja dibela-belain. Buat akhirat nggak ada, abin, tuh, abin. Kadang-kadang yang parah lagi pakai nukerin. Ada, beneran saya lihat duit di nampan pengajian ibu-ibu, datang naro gitu. Dia bawa duit 20.000 nukerin di situ. Nah, ya minta kembalian. Ya nggak percaya. Ya saya sih kagak bohong, insya Allah. Minta kembalian. Ibu nyada masih kembalian. Ibu tadi masukin berapa? 20. Mau ngasih berapa? Goceng. Jadi 15.000 tuh balik. Mas surga kayak nawar. Surga mahal, hadirin wal hadirat, mahal. Kita juga begitu laki-laki. Boleh kita pakai selipan duit kita. Walaupun bini judulnya kagak tahu, nggak apa-apa. Begitu, saya udah sering bilang sama ibu-ibu, Bu, kalau ibu buka dompet laki lagi mandi, lihat ada lipetan duit merah, jangan kata bohong, jangan juga diambil. Namanya laki-laki sering keluar dari sering keluar untuk nyari nafkah. Kalau dia nggak punya selipan, entar bannya bocor bagaimana? Bensinnya habis bagaimana? Rantai motornya putus bagaimana? Kan dikasih selipan tuh, ibu jangan ambil, saya ambil. Pas rantainya putus, ya kan? Di jalanan lagi panas banget, dilihat, Allahu Robbi, tege banget bini ya. Ibu pulang siap-siap, ya kan? Bawa barang langsung, berangkat. Kasih Bu, emang begitu. Nah laki jangan cuman buat rantai putus, ban bocor, sedekah. Begitu, niatin buat semua keluarga, cakep. Itu namanya berjuang di jalan Allah dengan harta benda yang Allah titipkan. Jangan takut miskin, nggak bakalan miskin. Yakin. Kita kalau sedekah takutnya miskin. Tapi kalau belanja nggak ada takut-takutnya, nggak ada takut-takutnya. La ilaha illallah. Tadi ada acara akikah, saya bilang kalau ada seorang bapak ibu suami istri dianugerahkan anak ame Allah, ditanya bertanya, bang, iya udah akikah? Belum, gitu. Emang nggak punya duit, motor ganti. Kan puyeng pala kita. Dikata nggak punya duit, motornya baru, kan gitu. Bininya dikata punya duit, enggak, gelang keroncong sererodan. Nggak boleh begitu, tuh namanya pelit. Berjuang di jalan Allah. Kalau kita udah bisa memberikan dan mengeluarkan apa yang kita punya dari harta benda kita, setan nggak bisa ganggu dah. Karena itu yang paling didemenin sama manusia dari dulu. Kalau kita berani itu, yang lain kita berani dah, beraniin dah. Enteng dah jadinya, berjuang dengan harta benda, ya, dan berjuang dengan diri kita, gitu, dengan keadaan diri kita nih. Kemarin saya ke rumah sakit RSUD Mampang, ngantri buat berobatin Aisyah, ketemu beberapa jamaah, ada laki, ada perempuan, rata-rata sakit, ada hipertensi, ada ibu-ibu jempol kanannya udah diamputasi. Berobat saat itu ditemenin sama lakinya, betis kirinya udah nod gitu, kan gitu, ya kan? Kalau kita lihat nggak ada yang sehat dah, yang nganterin juga bisa sakit, kan begitu. Kita mikir sekarang Allah kasih sehat gitu untuk kita pakai buat jalanin ibadah. Mau pilih mana? Mau sehat lupa ame Allah, apa sakit? Pasti nggak ada yang mau sakit. Tapi ketika sehat, ya Rob sembuhin apa ya Rob, saya mau ke majelis taklim. Mau ke majelis, dikasih sehat sama Allah. Ke majelis taklim, kagak. Tuh, ya. Nih, namanya semua kita dikasih nikmat sama Allah, tapi tidak setiap yang dikasih nikmat bisa bersyukur sama Allah.
Nah, kalau mau ini doa jadi wujud buat kita dan bersama para nabi, para siddiqin, syuhada dan solihin, mulai saat ini duit kita, ame diri kita ada di jalan Allah. Cakep udah. Top itu udah. Ya. Insya Allah nggak bakalan kurangin nikmat kita, karena janji Allah begitu, la azidannakum, pasti kata Allah akan aku tambahkan rezeki yang aku anugerahkan kepada kalian disebabkan kalian bersyukur kepada aku. Ya, banyak orang-orang sehat jauh dari masjid, orang-orang kaya jauh dari majelis taklim, banyak. Kita kalau dia sakit aja dah, duitnya abin buat berobat, kan gitu. Dia mauan berobat daripada sedekah, kan kebangetan. Ya kan, puluhan juta, ratusan juta dikeluarin, dia mau tuh. Kan lebih bagus kita ngeluarin sesuai dengan kemampuan kita setelah memenuhi kebutuhan yang wajib, kan begitu. Mau 10.000, 20.000, 50.000, 100, itu lebih enak, dapat pahala namanya. Nah, kalau sakit kita berobat, kan nggak ada nilai sedekahnya. Ada nilai sedekahnya nggak? Buat berobat, yang enak begitu, setiap hari sedekah. Makanya ada hadis yang sering saya sampaikan, dawu mardakum bis-shadaqah, obati penyakit-penyakit kalian dengan sedekah. Penyakit sombong, gare-gare kaya, penyakit yang akan datang nggak jadi datangnya, emang apa? Sedekah. Jangan diperbagus penampilan kita tapi nggak punya celengan di akhirat. Lebih baik biasa-biasa aja penampilan kita tapi punya banyak celengan di ya. Wa antu aminanna minal fazail akbar, ya Rabb berikanlah rasa aman buat kami dari dahsyatnya sakaratul maut per individu, dari dahsyatnya kiamat kubro. Kiamat kubro belum, kita nggak ada yang tahu kita kapan terjadinya. Sebab dulu malaikat Jibril ketika berubah wujud menjadi manusia, mengajarkan agama, mengajarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril bertanya, ya Muhammadu akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, tolong beritahukan kepadaku, kata malaikat Jibril, kapan terjadinya kiamat. Jawab baginda Rasul, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya kan? Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu ketimbang yang nanya. Artinya kalau tahu, ente lebih tahu wahai Jibril ketimbang saya. Tapi ente ataupun saya juga seluruh makhluk Allah nggak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat. Apa kata malaikat Jibril? Kalau begitu akhbirni an amaratiha. Kalau begitu kasih tahu dah tanda-tanda kiamat mau datang apa? Antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Akan nampak nanti anak-anak menjadikan orang tuanya budak, pembantu. Ada sekarang, bahkan udah banyak, ya kan? Laki bini kerja, anak dikasih ke orang tua, bu nitip ya, kan gitu. Iya, hati-hati bu, dia belum sembuh banget batuknya. Iya, makannya bu. Iya, jalan ya bu, assalamualaikum. Pulang anaknya batuk, gitu. Ibunya nanya sama orang tuanya, bu, iya, ini kakak kenapa kok batuknya sampai begini? Maafin ibu, tadi dia beli es. Ibu gimana sih? Kalau suruh jagain segitu aja, nggak bisa, bangetan ibu, kan kesana di batuk. Dosa gak tuh? Aduh, nih tanda kiamat namanya. Makanya sering saya berpesan, ibu-ibu yang udah punya cucu, maaf ya, jangan mau disuruh sama anak-anak, apalagi sama mantunya. Biarin disewa asisten rumah tangga atau baby sister. Ngapain kita dibudakin? Kita udah capek. Kapan selonjorannya? Dari muda capek, nikah capek, punya anak capek, kan gitu. Anak udah gede-gede nikah masih capek juga, punya cucu capek. Nah kapan selonjoran? Ibu? Iya aja.
Kata ibu, ente belum punya cucu, syukron. Kalau ente udah punya cucu, lebih sayang kita sama cucu kita ketimbang anak. Boleh nggak tege aja, syukron. Cuman kalau anak jadi durhaka gimana? Ayo dah, ibu tege jadiin anaknya jadi bahan bakar neraka besok gara-gara bentak-bentak ibu. Tuh tanda-tanda kiamat tuh. Jangan mau. Nggak, maaf kakak. Kalau sesaat aja iya dah. Tapi kalau selalu enggak. Ibu gimana sih? Emang enggak gimana-gimana. Ibu enggak mau bukan berarti enggak mau nolongin. Ini maka ibu nolongin supaya kamu enggak durhaka, ibu. Ada seorang ulama pantangan banget nyuruh anaknya. Kalau ditanya, guru kenapa sih kami nih selama belajar ame guru belum pernah dengar atau lihat guru memerintahkan anak-anak guru untuk apa gitu? Apa kata beliau? Ane nggak mau. Saya khawatir kalau anak saya bilang entar ya, iya ya, tapi nggak datang-datang. Durhaka tuh anak, jadi neraka dia. Aku nggak mau. Ya, itu tanda-tanda kiamat begitu. Dan orang-orang miskin mulai berlomba-lomba membangun rumah, makin bagus-bagusan, main bagus-bagusan, main tinggi-tinggian. Sekarang udah kelihatan udah. Ya, jarang yang bangun akidahnya, agamanya, ibadahnya. Bangun rumah tinggi-tinggi, bagus-bagus. Ya, tanda-tandanya. Ya, udah dekat atau kiamat berarti. Nah, sedangkan untuk kiamat sugro kita per individu manusia dahsyat itu. Makanya kita minta aman gitu. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ya Rabb, bikin lembut, bikin enak, bikin tenang, bikin nyaman saat sakaratul maut. Minta kita begitu tuh sama Allah. Cuman lagu kita juga harus seiring sejalan. Mintanya ya Rabb, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Salat asal-asalan Jumat terlambat mulu. Ada di sini yang laki begitu. Halo, assalamualaikum. Halo, ada masih? Banyak. Bininya katanya banyak loh. Kira-kira saya percaya bapak, percaya bang bini bapak. Ya, kadang saya lewat sini nih, lihat Bang Rahmat, gitu kan, Bang Sarif, Bang Miun, gitu, ya kan? Itu orang pada masuk tuh. Ya, kalau terlambat, maaf ya, bukan lebay, bukan, kebangetan. Kebangetan. Nah, ente kerja dari Jakarta ke Bekasi sebelum subuh ente bela-belain. Itu gajinya setiap bulan. Waktu yang ente pakai puluhan jam. Tenaga sehat ente korbankan. Demi nyari apa? Rupiah. Recehan. Allah kasih nih lewat Jumat. Misalnya contoh. Pahala yang berlipat ganda, nggak jauh, deket rumah, terlambat, kan kebangetan tuh orang. Itu udah pasti sorga ya, Ki. Udah pasti sorga, udah. Makanya dianjurkan apa namanya pagi-pagi sangat untuk datang. Syukron belum ada orang belum ada, malaikat udah banyak. Ini datangnya terlambat. Udah terlambat ngerokok, udah ngerokok ngobrol, udah ngobrol main HP. Saya pernah tuh di masjid begitu, depannya warung, kelepas kelepus main HP. Nah kita lagi khutbah, kelepas kelepus. Ini saya bilangin, tolong ya, saya nggak enak banget lihat orang pada sebab kelihatan sama saya bilang, tolong berhenti yang di warung lagi pada ngerokok, ngobrol, main HP, berhenti. Kalau nggak mau Jumat, pulang. Saya kata gitu, pulang. Ganggu saya itu. Ini masjid ya, sekali doang dalam sepekan, tege ente sama Allah. Selesai Jumat, bukan main. Saat gerah dah orang. Iya, maksud saya kalau mau begitu jangan depan mata kita, kelihatan banget soalnya. Nggak merasa berdosa, angkat kaki hadirin. Ini meja, kopi, HP, rokok. Coba dah, gimana kagak gergetan kita? Kan gitu ceritanya. Kalau mau nyampingin ting biar nggak kelihatan.
Nih kaget seenak-enak udel leh. La haula wala quwata illa billah, kata-kata tuh. Ya, bahaya nih. Makanya kalau minta Allah mahawin alaina fi sakatul maut, taat ame Allah, ikutin Rasul, lembut dah. Orang paling lembut aja dicabutnya itu baginda Rasul oleh malaikat Israel, masih sakit, bagaimana kita? Udah syat itu. Kayak burung pipit diceburin di minyak panas. Kayak kambing gak dipotong tapi dikelet kulitnya. Bayangin dah tuh kayak begitu. Apa kaget? Bukan main dah, susah diceritain dah. Tapi orang santai. Dosa senang, ibadah belakangan. Ya Allah, ente mati ente. Makanya nggak aneh kalau orang dicabut ruhnya itu keluar pup. Mendelik dia. Emang apa? Bisa jadi disebabkan melihat malaikat Israel dengan wujud aslinya. Bisa jadi tarikan malaikat Israel sangat dahsyatnya, hatta keluar pup dia. Kan begitu. Nyelip dia. Kaget dia, hentakannya dahsyat, kuat itu malaikat. Apakah mau begitu kita nungguin nih? Nggak ada usaha untuk memperlembut. Kan kalau dicabutnya rambut dari adonan roti enak, ada bekasnya nggak di adonan roti? Kakek minta begitu nih. Wa antu aminana minal fazail akbar, dengan pada saat apa namanya, hentakan gitu kan yang sangat besar. Tadi kiamat kubro, hancurnya alam semesta, dan kiamat sugro, matinya kita. Minta itu ame Allah, tapi diikutin dengan perbuatan. Pasrahin diri semua ame Allah. Kalau kita ibadah cari redho Allah aja dah, titik. Jangan cari yang lain. Ada kemarin tadi pagi jamaah bilang, Sad, kalau si Ano nggak ada, itu dia jadi imam di masjid tersebut. Ada duit ya, Sad? Coba dah. Musola jadi kosong. Musola kurang imam. Karena di masjid tersebut sekali imam duit. Coba dah. Kayak apa itu jadinya umat Islam kalau begitu? Semuanya serba wani piro. Emang dipikirin tuh bener kagaknya? Kagak. Yang penting dia jadi imam. Setelah salam duit. Yang nggak punya duit kayak musola, ngos-ngosan dia nyari imam. Karena ngapain? Udah terbiasa dengan begitu. Makanya saya bilang carinya redho Allah doang dah, titik. Mau jadi imam kayak mau jadi khutbah, khotib kayak mau jadi ngajar kayak Allah, udah carinya selesai urusan. Nggak mungkin Allah membiarkan kita susah. Nggak mungkin. Itu udah pasti dah, nggak mungkin. Carinya redho Allah. Ini yang dicari harta kekayaan Allah. Allahnya nggak diopenin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saya di jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih depan laptop. Ibu-ibu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih gibah. Tanyain ibu-ibu kalau nggak percaya dah, saya sih kagak bohong. Gitu. Lamaan mana waktu ngaji ame waktu gibah? Kok lamaan gibah enak ya? Kalau ngaji gerah ya? Emang begitu dah. Ngaji, mohon maaf, ya kan pahalanya besar pasti. Tapi kalau ame dosa gibah kalah. Karena dosa gibah ame manusia. Kalau ngaji urusan kita sama Allah. Kalau dia nggak redho, repot urusannya. Itu dia. Ayo dah, minta kita pasti yang baik kepada Allah, tapi buktiin dong dengan perbuatan. Jangan cuma minta doang. Ya Rob, ya Rob, ya Rob, mudahin apa aku masuk ke perusahaan tersebut, tapi kita nggak ngirim lamaran. Kira-kira masuk gak? Kagak, cuma doa doang. Nggak bikin lamaran, doa ame Allah, baca Yasin, minta ame Allah kemudahan kelancaran. Begitu, ada doa, ada usaha. Kalau doa doang tanpa usaha namanya khayal. Usaha doang tanpa doa seret. Itu begitu. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika.
Kan gitu. Oh, udah selesai kata Allah, kerjaan yang lain. Jangan lupa minta ame Allah. Itu ajaran Allah begitu, ya. Wa anta zallana fi zilli arsika yauma la zilla illa zilluk. Ya Rabb, tolong naungi kami dengan naungan arasmu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan darimu besok di padang mahsyar. Kita pasti semua ke sono. Pasti ke sono. Kira-kira kuat gak nih kita nahan panasnya matahari? Gitu. Kemarin yang haji, berapa derajat itu panasnya. Kata jamaah biasanya itu subuh Mina udah sepi beres, udah gak ada berantakan, gak ada jamaah. Tapi tahun ini sampai lohor gak ada jemputan, banyak yang tepar di jalanan saking panasnya, dehidrasi, air gak sampai karena udah dijegat duluan sama jamaah yang di depan. Kalau besok bagaimana? Ya Rabb, besok bagaimana? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ya kan? Imamun adilun, 7 kelompok manusia yang akan dapat naungan esok di padang mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Imamun adilun. Yang pertama pemimpin yang adil. Wahai bapak-bapak, ayahanda, abang-abangku termasuk saya, udah jadi pemimpin yang benar belum? Halo, assalamualaikum. Udah belum? Belum. Ibu diam aja. Enggak minta, enggak nuntut sama bapak, enggak. Ya kesianan banget bapaknya. Kok kesianan suka sama bapaknya? Iya, di sini bapaknya sebagai imam untuk anak-anak, suami sebagai imam untuk istrinya, merasa enggak ada masalah. Besok di padang mahsyar nih nuntut nih pada nih. Nuntut bapak nih sebagai suami besok. Kok begitu suka kan kita seranjang, walau cerainya cerai mati, bukan cerai hidup. Dia akan nuntut. Emang apa syukron? Di hadapan besok di padang mahsyar, orang yang berdosa sekecil apapun keringetan, dan dia nggak yakin bisa selamat. Ada peluang menuntut hak di pengadilan Allah atas hubungan sesama manusia. Bini lihat, saya ada kesempatan nih nuntut hak sama suami, disedot pak sama bini. Mau begitu? Jangan anteng-anteng aja. Bini juga kalau sayang jangan bikin susah laki besok di padang mahsyar. Minta bang ajarin apa bang, bang tuntun apa bang kasih tahu apa bang bilangin apa bang tegur apa bang, begitu. Ini galak banget sama laki. Mau masuk surga, lakinya diomelin mulu. Lakinya takut lagi. Jadi dah tuh bininya nusus. Maaf nih bapak-bapak, jawab aja nih, ya jawab. Pernah nggak nyolek bini digituin? Kalau pernah, simpan aja di hati. Simpan di hati. Saya pesan gitu, simpan aja di hati. Misalkan bapak nih mau niat cande, mau niat ngolok-ngolok gitu sama bini, nyentuh bini, neng. Bila itu pernah, simpan dulu, simpan. Emang apa? Jangan kasih tahu. Entar pulang dandanin bini. Syukur cuman begitu. Itu nusus. Durhakanya bini ame laki. Neraka tuh. Syukur kok neraka kan yang nyentuh laki, yang disentuh bininya. Kok pakai nyinggut? Ente dandan yang buat haram aja ente bela-belain. Bener gak? Dandanin pak, kalau pernah terjadi begitu tuh, dandanin bini. Kalau enggak nyemplung dia ke neraka. Asli, bini kalau merasa pernah begitu, biar ntar nih pulang nih langsung seruduk lakinya. Beneran, seruduk duk. Emang apa kalau syukur sampai segitu? Sebab kalau bini punya salah kayak tadi, disentuh pakai nyinggut gitu kan, itu dosa besar. Kalau laki nggak dandanin, laki ikut dosa, bisa jadi ikut neraka. Bini pernah melakukan begitu dan dia masih ingat, belum minta redo sama lakinya seumur-umur, apalagi entar sampai mati, itu jauh dari surga, bahkan mohon maaf nggak masuk surga. Bini seruduk laki entar, seruduk, bang maafin, redoin. Nggak cukup cuman maaf, sampai redo.
Kalau kata laki, iya neng, abang redok, bener bang, iya. Tapi janji ya, jangan ngulangin lagi. Iya bang. Tuh. Cek ntar malamnya, ngomongin ntar habis sisa nih di rumah, ya kan? Cek ntar jam 11:30, pegang. Kalau masih nyinggut, nah berarti diminta maafnya cuman pemanis mulut doang, nggak sungguh-sungguh. Itu udah berarti udah tabiat bini itu gitu. Jangan pakai lama di rumah, suruh bawa pakaiannya ke rumah orang tuanya, cari yang baru. Siapa cari yang baru? Bapaknya girang banget, girang banget. Dia kesempatan nih, girang banget. Iya, enggak, mohon maaf ya, closing nih insya Allah. Mau ngapain piara bini yang galak, yang nggak boleh suami minta haknya pada diri bininya. Dibilangin sekali iya katanya, diulangin lagi, kan kebangetan tuh bini. Laki juga jangan mentang-mentang sebagai pemimpin, tolong cek kontrol juga dirinya. Udah belum ngasih hak bini, karena bini bisa begitu disebabkan karena kurangnya perhatian laki. Makanya dua-duanya harus evaluasi. Insya Allah dengan begitu hubungannya akan menjadi baik, insya Allah ya. Jadi kita dapat naungan Allah besok di padang mahsyar. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah masuk waktu isya, kita baca Fatihah. Kita mohon sangat tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita semoga selalu di bawah penjagaan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapat petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqamah agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyah al-Fatihah.